Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel dari SDN Wage 1 kelas 6A kelompok 2. Saya di sini tidak sendiri. Saya bersama teman kelompok saya, ada Farzan. Assalamualaikum, saya Farzan. Assalamualaikum, saya Danendra. Assalamualaikum, nama saya Faiza. Assalamualaikum, nama saya Nanda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di lingkungan tempat saya tinggal. Kebetulan warga yang saya wawancarai ini adalah salah satu warga yang sudah lama tinggal di Desa Wage. Oke, langsung saja kita menuju kediaman salah satu warga yang ada di desa ini. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman mau mewawancarai Bapak. Jadi gini Pak, saya dan teman-teman dapat tugas dari sekolah. Tugasnya itu praktek bahasa Indonesia. Kebetulan yang akan saya wawancarai itu Bapak. Apakah Bapak bersedia menjawab pertanyaan dari kami? Sebelumnya, mohon perkenalkan diri. Perkenalkan adik-adik semuanya yang dari SD mana ini? SD Wage 1. Ya, saya Pak Sutoko, Ketua RT 06, bersedia diwawancarai. Apa yang perlu saya jawab pertanyaan dari adik-adik. Sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, kapan Desa Wage pertama kali didirikan? Desa Wage itu didirikan kalau menurut yang di Pepunden itu sekitar tahun 1550 berapa Masehi gitu loh. Cuma di Wage ini yang menjadi dikenal oleh publik itu mulai tahun 1960. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Pertanyaan kedua, siapa tokoh yang pertama kali membuka atau mendirikan Desa Wage? Pendiri Desa Wage itu yang pertama kali yang biasa dikenal oleh masyarakat itu Mbah Ratu Ayu atau Mbah Purbawati yang merupakan keturunan dari wali. Maka Mbah Ratu Ayu juga disebut waliullah gitu loh. Ada pertanyaan yang selanjutnya apa? Selanjutnya, apa arti nama desa ini? Apakah ada legenda atau cerita rakyat, dan apa saja yang berkaitan dengan berdirinya desa ini? Yang nomor 3 mengenai asal-usul atau cerita rakyat atau legenda yang Desa Wage itu, nama Desa Wage itu diambil dari sebuah hari Jawa di mana ada pasaran Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Dan kenapa kok disebut Wage? Karena pada waktu penentuan batas wilayah itu Mbah Ratu Ayu menentukan batas wilayah itu pada hari Wage, sehingga desa yang ditempati Mbah Ratu Ayu dinamakan Desa Wage. Pertanyaan selanjutnya nomor berapa? 4. Selanjutnya, di mana biasanya warga desa berkumpul untuk melakukan musyawarah? Warga Wage itu biasanya kalau melakukan musyawarah itu bisa di balai desa, bisa kadang di pos kampling atau balai RT, balai RW. Kalau di makam Mbah Ratu Ayu biasanya itu diadakan upacara adat, yaitu bersih desa. Di sana diadakan doa-doa bersama. Tapi untuk musyawarah yang paling sering dipakai adalah balai desa. Mungkin itu nomor. Ada pertanyaan yang lain?
Selanjutnya, mengapa perayaan adat di Desa Wage selalu ramai diikuti warga? Ya, perayaan adat di Desa Wage memang selalu ramai adik-adik karena di situ nanti warga berperan aktif untuk masing-masing RT itu untuk mengirimkan tumpeng, dan selain itu ada bazar yang diisi oleh warga Wage untuk berjualan, dan juga ada acara-acara seperti wayang kulit dan ada hadrah, sholawatan, sehingga antusias warga untuk mengikuti acara di Desa Wage itu sangat meriah. Pertanyaan selanjutnya adik-adikku. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana perkembangan kepemimpinan Desa Wage dari generasi pertama hingga sekarang? Desa Wage itu dipimpin oleh kepala desa. Jadi kepala desa itu dipilih oleh masyarakat. Jadi dia seperti pilihan presiden ya. Jadi di kepala desa Wage itu dari yang saya ketahui dari Bapak Samsul, Bapak Heri, Bapak Iswanto, dan sekarang Pak Masuda itu dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi seperti pilihan presiden adik-adik. Perkembangannya Desa Wage itu sangat cepat karena banyak pendatang yang urban, dan mayoritas mereka adalah pedagang dan juga UKM, sehingga Wage sekarang merupakan desa yang terpadat nomor 2 di Sidoarjo. Alhamdulillah perkembangannya sangat luar biasa pesatnya. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih banyak Bapak Sutoko yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Dengan senang hati adik-adik bisa menjawab pertanyaan dari adik-adikku. Pesan saya kepada adik-adik semuanya untuk tetap semangat, rajin belajar, dan patuh sama orang tua, taat sama guru-gurunya adik-adikku ya. Semoga adik-adik semua sukses dalam belajar dan sukses dalam menentukan karir. Terima kasih. Mungkin apabila Pak RT menjawabnya ada hal yang kurang atau kurang jelas, lain waktu kita bisa berdiskusi kembali atau wawancara kembali. Terima kasih adik-adikku. Sekian wawancara dari kami, dan mohon maaf jika ada salah kata. Semoga wawancara ini dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.